Pavilion Upmek ini adalah layanan VIP kami, layanan non-reguler rawat jalan ya, yang menyelenggarakan jadi yang paling diminati ini adalah layanan lasik kami ya. Jadi layanan lasik ini ingin pada pasien yang ingin bebas kacamata, lensa kontak. Itu berhubungan dengan layanan wisata medis lah gitu ya. Jadi Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah pusat wisata medis di Bali ya, dengan menampilkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat ASN dimanapun berada, senang sekali saya Manik Meira bisa menemani Anda pada hari ini yang semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada hari ini Rabu Buddha Wage Klau tanggal 20 Agustus tahun 2025. Ya, kita kembali lagi dalam acara podcast ASN Bali Bisa, di mana dalam episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik tentunya, yaitu tentang layanan Pavilion Upmek Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Nah, seperti apakah kira-kira pembahasan kita pada hari ini? Jadi jangan kemana-mana. Dan sebelum kita memulai obrolan kita hari ini, jangan lupa klik subscribe di channel YouTube Podcast ASN Bali Bisa, klik like dan tinggalkan komentar jika informasi ini bermanfaat. Dukungan Sobat ASN sangat berarti agar kami bisa terus menghasilkan konten-konten inspiratif seputar pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. Tentunya hari ini saya tidak sendiri dan pastinya saya akan ditemani oleh dokter cantik. Penasaran siapakah narasumber kita hari ini? Beliau adalah Dr. Ana Agung Sagung Kumalaningrat. Beliau adalah Kepala Instalasi Layanan VIP Pavilion Upmek Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali. Kalau begitu langsung saja kita sapa bersama. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi, Manik. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik, luar biasa. Kabar Mbak Manik gimana? Saya baik juga dong. Boleh dong disapa dulu Sobat ASN kita semua dok. Iya. Selamat pagi Sobat ASN. Saya Dr. Ana Agung Sagung Kumalaningrat, jadi bisa dipanggil Dokter Mala ya. Saya bekerja di Rumah Sakit Mata Bali Mandara sebagai Kepala Instalasi Layanan VIP Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Ya, benar sekali ya. Jadi sebelum kita masuk ke topik nih dok, boleh dong diceritakan sedikit di Rumah Sakit Mata Bali Mandara itu sudah bekerja berapa lama dan sehari-harinya mengambil peran dan tupoksinya seperti apa? Iya, baik. Saya bekerja sudah hampir 14 tahun di Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Jadi di tahun 2011 itu CPNS-nya dan di 2012 PNS-nya. Jadi kurang lebih sudah hampir 14 tahun sebagai pegawai Rumah Sakit Mata Bali Mandara ya. Dan sekarang saya sebagai Kepala Instalasi Layanan VIP Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Jadi peran dan topoksi saya itu ya mengawasi, memantau, dan bertanggung jawab kepada semua layanan VIP di Pavilion Upmek Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Wah, berarti dari tupoksinya sehari-hari itu nggak jauh-jauh dari topik yang akan kita bahas ya dok ya. Sebelum masuk ke layanannya nih dok ya, boleh dong dikasih tahu ke Sobat ASN semua mengenai apa sih itu Pavilion Upmek dan apa yang membedakan dari pelayanan regulernya? Regulernya itu ya. Jadi untuk Sobat ASN kan apa sih itu Pavilion, apa sih Pavilion ya itu. Jadi saya jelaskan dulu ya sebelum membandingkan dengan layanan reguler kami. Pavilion Upmek ini adalah layanan VIP kami, layanan non-reguler rawat jalan ya, yang menyelenggarakan pelayanan spesialis dan subspesialis dengan mengutamakan kepuasan, kenyamanan, dan kecepatan pasien. Jadi dengan tunjang oleh fasilitas yang komplit dan lengkap.
Baiklah, tadi Manik mengatakan perbedaannya dengan layanan reguler ya. Iya. Jadi saya jelaskan dulu itu apa sih Papillon Acmek Rumah Sakit Mata Bali Mandara, sekaligus memperkenalkan kepada Sobat ASN. Jadi Papillon Acmek ini adalah layanan VIP kami, layanan non-reguler rawat jalan yang menyelenggarakan pelayanan spesialis, subspesialis yang ditunjang dengan fasilitas yang lengkap dan komplit. Tentu mengutamakan kepuasan pasien, kenyamanan, dan kecepatan ya. Jadi perbedaannya dengan layanan reguler itu kita bisa lihat di layanan VIP ini administrasinya cepat tanpa mengantre ya Mbak Mani ya. Kemudian waktu tunggu yang minimal ya. Bisa akses langsung ke layanan spesialis, subspesialis ya. Kemudian kenyamanan. Kenyamanan yang ditawarkan ya, ruang tunggu yang privat, yang eksekutif, kemudian ada layanan wifi ya, kemudian fasilitas alat-alat kesehatannya yang komplit dan lengkap gitu, dan tentu SDM kami profesional dan ramah gitu ya. Wah, berarti dari pelayanannya itu eksklusif banget ya dok ya? Iya betul sekali. Kita juga punya coffee shop di seneng, Papillon seru Acmek banget. ini ya, jadi sudah menjadi pilihan Kalau Selatan Bali. misalnya dengan pelayanan eksklusif seperti itu, kira-kira pakai BPJS bisa nggak sih dok? Kebetulan sekali kalau kita membahas masalah BPJS ya, itu kita di layanan VIP itu bisa menerima BPJS. Kita ada layanan BPJS pagi dan sore hari. Jadi mulai 1 Juli 2025 kita menerima layanan BPJS eksekutif. Jadi tentu kita ada persyaratannya Mbak Apa Mani itu ya. dok? Jadi yang pertama pemegang kartu BPJS aktif non kelas 3 ya. Terus yang kedua itu membawa surat rujukan yang masih berlaku ke Rumah Sakit Mata Bali Mandara ya. Kemudian mematuhi segala peraturan yang berlaku dan menandatangani surat kesanggupan membayar. Dan ada iur biaya. Berapa itu dok? Jadi itu iur biayanya Rp150.000 dan ini sudah diatur dalam Perda. Perda 1 tahun 2024 tentang layanan poliklinik eksekutif Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Wah, berarti walaupun kita pengguna BPJS, Gitu. tapi kita bisa tetap ikut Betul menikmati sekali, eksklusifnya ya, ya. itu dia. Dengan BPJS kita bisa memberikan layanan VIP. Berarti untuk sobat ASN ini adalah kesempatan yang menarik sekali ya dok Betul ya. sekali. Kalau untuk pendaftarannya gimana dok? Pendaftaran ini bisa dari berbagai cara ya Mbak Nani ya. Jadi bisa langsung datang ke Papillon Acmek Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Itu ada lokasinya di Jalan Angsoka. Kalau lebih gampangnya itu seberangnya Gor Ngurah Rai. Itu pasti ada seberangnya ya, tulisan, Dok? iya ada tulisan Papillon Acmek, itu bisa langsung mendaftar atau secara online. Jadi kita memiliki aplikasi HiDoc namanya ya. Jadi pasien bisa membuka aplikasi itu dan memilih layanan poliklinik eksekutif. Dan juga via WhatsApp ke poliklinik VIP. Jadi bisa secara langsung datang atau via online. Wah, ya. mudah sekali ya dok Mudah ya. sekali ya. Kalau bicara untuk tentang layanannya nih dok, layanan apa aja sih yang ada di Papillon Acmek? Ya, layanan-layanan yang ada di Papillon Acmek ya, tentu layanan VIP ya. Pertama kita ada poliklinik VIP yang ditunjang oleh dokter spesialis, subspesialis dengan layanannya. Ada glaukoma, kemudian retina, infeksi ya, jadi dengan berbagai kebutuhan mata pasien. Kemudian kita mempunyai layanan lasik. Jadi untuk pasien yang ingin bebas kacamata, bebas lensa kontak, bisa menggunakan layanan lasik. Kemudian kita mempunyai layanan medical tourism. Jadi layanan yang dipaketkan dengan perjalanan wisata, sambil berobat, sambil berwisata. Kita punya juga. Kemudian ada eye medical check-up mata. Itu ya, beserta paket-paketnya ada. Kemudian kita mempunyai layanan eye rejuvenation untuk peremajaan mata biar tidak kerut-kerut di sekitar mata ya, seperti itu. Kemudian kita mempunyai layanan poliklinik eksekutif BPJS itu ya. Sudah mulai banyak yang menggunakan layanan BPJS eksekutif ini. Kemudian ada layanan katarak dengan lensa premium, dengan lensa multifokal, toric, dan lensa khusus yang sesuai dengan kebutuhan pasien.
Wah, banyak sekali ya, Ya, berarti ada lagi yang pelayanannya. ketinggalan Mani ya. Oke. Kita punya layanan ortoke. Jadi Ah, untuk anak-anak yang belum bisa lasik, itu kita sarankan untuk menggunakan ortoke untuk mengatasi gangguan penglihatannya. Seperti berarti itu. banyak banget ya dok ya. Banyak banget ya. Kalau dari banyak kan banyak banget nih ada layanan di sana. Pasti ada dong salah satu layanan yang jadi primadona di sana Iya, dok. yang Kira-kira apa paling dok? disukai. Jadi yang paling diminati ini adalah layanan lasik kami ya. Jadi layanan lasik ini ingin pada pasien yang ingin bebas kacamata, lensa kontak. Banyak yang menggunakan layanan lasik kami. Lasik itu apa sih dok? Mungkin Iya. banyak sobat ASN yang belum tahu Ya, lasik tentang itu lasik. apa ya? Jadi Iya. ya, kita sambil memperkenalan layanan lasik kami ya. Lasik itu adalah prosedur bedah refraktif mata dengan menggunakan teknik laser ya yang mengubah bentuk kornea sehingga bisa mengatasi gangguan penglihatan seperti mata minus, rabun jauh ya seperti itu atau rabun dekat dan silinder. Sehingga pasien itu bisa bebas kacamata dan lensa kontak ya. Dan prosedur lasik ini, tindakan lasik ini cepat ya, tidak menginap ya. Membutuhkan waktu 15 menit kurang lebih untuk satu mata ya. Kemudian pasien bisa bebas kacamata dan melihat jelas itu dalam 24 jam dan tidak ada rasa sakit. Jadi praktis. Berarti bisa ya dok ya, kalaupun orang pakai kacamata tetap bisa bebas dari kacamata. Iya, jadi memang penggunaan lasik ini diutamakan untuk pasien yang ingin bebas kacamata dan lensa kontak. Tapi Mbak pasti ada syaratnya nggak sih dok? Iya, tentu setiap tindakan itu ada syarat ya Mbak Mani ya. Jadi setiap tindakan prosedur kita pasti ada syarat. Persyaratan untuk lasik ini yang pertama adalah pasien minimal berusia 18 tahun. Kemudian kondisi mata dalam keadaan sehat tidak sakit. Kemudian tidak hamil, tidak menyusui untuk wanita ya. Dan pasien disarankan melepas soplen selama 14 hari dan melepas hardlens selama 30 hari berturut-turut sebelum tindakan lasik ya. Jadi pasien itu kalau sudah memenuhi kriteria persyaratan lasik itu akan ada screening lasiknya Mbak Mani. Jadi screening lasik itu adalah pemeriksaan awal yang dilakukan untuk menentukan layak atau tidaknya tindakan lasik itu ya. Berarti Seperti ditentukan itu. dulu ya dok ya. Iya, ditentukan dengan screening lasik tersebut. Berarti lasik ini karena usia 18 tahun itu berarti banyak diminati oleh anak-anak muda ya Banyak dok ya. diminati oleh anak muda yang ingin bergaya tanpa kacamata gitu. Dan kayaknya kalau misalnya yang cari sekolah kedinasan itu bisa ya dok? Iya, memang sekarang yang tren kami untuk anak-anak yang sekolah kedinasan itu banyak menggunakan layanan lasik kami. Karena persyaratan, salah satu persyaratan di sekolah kedinasan ada yang menyebutkan tidak boleh menggunakan kacamata atau soplen dan tidak boleh bermata minus seperti sekolah IPDN. Jadi ada persyaratan yang saya baca itu tidak boleh bermata minus, kemudian tidak boleh pakai soplen dan kacamata. Jadi ini sangat diminati untuk anak-anak yang mencari sekolah kedinasan ya. Jadi di bulan Januari dan Februari pasti permintaannya melonjak untuk karena anak-anak akan mendaftar sekolah kedinasan seperti itu. Baik, berarti kan tadi untuk anak-anak yang usia 18 tahun. Tapi kalau misalnya ada anak di bawah usia 18 tahun tapi pengen bebas kacamata tuh Iya. kira-kira bisa nggak sih dok? Jadi kita itu di VIP itu ada namanya layanan ortoki ya. Jadi untuk anak-anak yang masih berusia 18 tahun yang sangat terganggu dengan kacamata dan soplennya itu kita tawarkan untuk tentu konsultasi dulu ya dengan dokternya itu dengan penggunaan ortoki ya. Jadi namanya layanan ortoki. Iya, Berarti jadi ada ya, dok, ada seperti ya. Mungkin saya jelaskan layanan ortoke. Ortoke Boleh. itu apa ya Mbak Mani ya? Jadi ortoke itu adalah prosedur non bedah dengan pemasangan lensa malam ya dengan tujuan untuk membentuk ulang kornea sehingga di pagi hari pasien bisa melihat dengan jelas tanpa kacamata dan soplen. Jadi intinya pasien menggunakan lensa malam ini di malam hari dan kemudian melepasnya di pagi hari bisa melihat dengan jelas tanpa kacamata. Itu ya ini sifatnya sementara. Oh, gitu. sementara. Jadi sampai pasien siap untuk tindakan lasik.
Jadi sampai umurnya cukup ya, seperti itu. Itu layanan kami ya, salah satunya Ortoke namanya. Jadi udah bagus banget sih dok, jadi anak-anak bisa bebas, apalagi di sekolah kan ya. Iya, Mungkin untuk ribet kalau anak-anak nggak yang SMA. sekolah SD itu kan mau main basket gitu ya, kan sangat terganggu sekali dengan menggunakan kacamata tebal seperti itu. Jadi bisa menggunakan Ortoke ini. Oke. Terus tadi saya dengar ada air rejuve tuh dok. Iya, Boleh Rejuvenation ya. boleh dijelasin sedikit. Iya, Ayu Rejuvenation itu merupakan layanan peremajaan mata gitu ya. Jadi kita punya layanan ini untuk pasien-pasien ingin mempercantik diri di area mata. Jadi ingin meremajakan mata di sekitar mata, kemudian mengurangi garis-garis halus sehingga tampil cantik menawan lebih mudah gitu ya. Jadi itu ada ininya Mbak Mani, ada apa namanya, layanan seperti suntik botok di sekitar mata ya. Jadi suntik botoknya ini bertahan 3 sampai 6 bulan ya, dan akan menurun ya, sehingga perlu rutin dilakukan. Kemudian juga ada layanan operasi kelopak mata ya, untuk kelebihan kulit dan lemak di sekitar kelopak mata atas dan bawah. Jadi kadang pasien kan ada kantong mata yang tidak nyaman itu ya. Jadi sudah ada beberapa pasien yang menggunakan layanan operasi kelopak mata ini. Berarti nggak perlu jauh-jauh ke Korea. Tidak perlu jauh-jauh ke Korea yang ingin operasi kantong mata ya gitu. Jadi udah banyak yang menggunakan juga. Kalau untuk sobat ASN nih, misalnya mau air rejuve, penyembuhannya itu berapa lama sih dok? Untuk penyembuhan dari operasi kelopak mata itu 3 sampai 4 minggu. Dan tentu setelah tindakan itu pasien disarankan untuk kontrol kembali kepada dokter penanggung jawab. Jadi tetap harus sampai benar-benar pulih ya. Berarti tetap harus kontrol sih dok ya. Seperti itu ya. Oke, kalau misalnya nih, saya juga pernah sempat dengar nih layanan VIP di Fablun Amek tuh bisa diakses oleh WNA gitu ya dok? Iya, ini kita layanan internasional Mbak Mani ya. Jadi kita sudah memiliki banyak warga negara asing yang menggunakan layanan kami. Data 6 bulan terakhir itu sekitar 377 warga negara asing yang menggunakan layanan VIP kami ini ya, dengan berbagai macam keluhan matanya ya. Jadi dari Australia, kemudian dari Rusia, ya Amerika ya, sebanyak 307 pasien warga negara asing ini. Jadi dan kita juga sudah memang terakreditasi internasional. Oh, sudah terakreditasi internasional. Iya, betul sekali. Kita mendapatkan akreditasi internasional oleh ACAHES ya. ACAHES itu Australia pada tanggal 10-11 Juni 2025. Jadi kita sudah dapat pengakuan internasional ya. Iya, keren banget sih dok. Kalau misalnya kan tadi banyak banget ada paket-paket layanan di Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Kalau untuk dipaketkan itu tuh apa aja sih ada paketnya dok? Kalau kita bicara tentang paket itu kita jelaskan dulu ya, sebenarnya Rumah Sakit Mata Bali Mandara itu apa gitu ya. Itu berhubungan dengan layanan wisata medis lah gitu ya. Jadi Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah pusat wisata medis di Bali ya, dengan menampilkan layanan utama mata ya, dan juga fasilitas yang modern. Jadi layanan wisata medis namanya. Jadi untuk pasien-pasien di luar Bali yang ingin berwisata, yang ingin berlibur sekaligus berobat, jadi bisa menggunakan layanan medical tourism kami seperti itu ya. Contoh layanannya apa aja? Iya, contoh layanan itu kita punya paketan seperti paket lasik ya. Kemudian katarak dengan lensa premium. Kemudian glaukoma juga ada ya, kemudian retina, myopia center ya, kemudian juga eye rejuvenation dan medical check up. Wah, gitu. berarti Jadi banyak sekali ya. Jadi dok, ya. layanan wisata medis ini layanan perjalanan ya, perjalanan pasien itu dari dalam ataupun luar negeri yang ingin mendapatkan pengobatan kesehatan. Jadi kita sudah bekerja sama Mbak Mani. Udah kerjasama juga dok? Iya, bekerja sama dengan salah satu hotel di Denpasar, Hotel Cakra ya. Kemudian beberapa travel agent.
gitu ya. Berarti kalau misalnya orang yang mau berobat tinggal bawa diri aja. Bawa diri aja tentang pemulihannya. Jadi nanti dari travel agent atau hotelnya itu dia akan menjemput di bandara, kemudian mengantarkan ke rumah sakit atau juga mengantarkan berwisata di Bali gitu. Oh, boleh Jadi, langsung jalan-jalan. Iya, jadi langsung jalan-jalan, langsung berwisata, langsung berobat. Jadi paket-paketannya memang ada di Rumah Sakit Mata Bali Mandara di layanan VIP kami. Penawarannya menarik sekali sih, Semeton. Maaf, belang. Penawarannya menarik sekali sih, Sobat. Karena kalau misalnya Sobat ASN nih, Dok, ingin mengakses informasi atau melakukan pendaftaran untuk paket-paket tersebut, bisa kemana nih, Dok? Bisa ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, jadi kalau ada Sobat ASN yang ingin tanya-tanya gitu ya, jadi yang ingin tanya-tanya bisa langsung datang untuk ke Pavilion Akmek di Jalan Angsoka. Nanti customer service kami akan menjelaskan layanan itu. Atau juga bisa mengakses ke media sosial kami ya. Jadi kita punya media sosial ya. Bisa ke website Rumah Sakit RS Mata Bali Mandara ya. Kemudian ke Instagram kami RS Mata Bali Mandara yang di mana itu ada link tree-nya. Jadi link tree-nya itu akan bertaut ke layanan yang akan dituju. Kemudian Facebook Rumah Sakit Mata Bali Mandara, ada TikTok, YouTube Rumah Sakit Mata Bali Mandara, dan bisa juga via WhatsApp Poliklinik VIP Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Wah. Jadi gampang sekali mengaksesnya ya. Sudah gampang sekali sih, tinggal Dok. akses menelpon juga bisa. Wah, Sobat ASN, luar biasa ya informasi yang sudah disampaikan oleh Dr. Mala. Mulai dari apa itu Pavilion Akmek, layanan-layanan yang ada di Pavilion Akmek, dan juga bagaimana mengakses informasi ataupun pendaftaran di Poli Eksekutif Pavilion Akmek. Jadi terima kasih banyak ya Dr. Mala atas waktunya. Iya, sama-sama Mbak Nani. Dan semoga informasi ini bisa membantu masyarakat, khususnya Semeton ASN dalam memilih layanan supaya lebih aware ya Dok ya. Iya, betul. Dan lebih nyaman memilih layanan kesehatan, khususnya kesehatan mata. Terima kasih banyak Dr. Mala atas informasi yang sudah disampaikan. Dan tanpa terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara podcast kali ini. Saya Manik Meira dan narasumber kita Dr. Ana Agung Sagung Kumalaningrat dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas ketersediaannya untuk menonton acara ini sampai akhir. Ini adalah beberapa iklan yang kami tampilkan di layanan VIP Pavilion Akmek Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan mata dan jangan lupa untuk memilih layanan kesehatan yang premium untuk diri sendiri. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.